Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas bab 1, yaitu mengenai materi dan perubahannya. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan peta konsepnya terlebih dahulu. Nah, ini dia peta konsepnya. Kita akan membahas mengenai materi, mulai dari definisi materi itu sendiri, kemudian kita ke pasal materi yang terdiri dari padat, cair, gas, dan plasma. Kemudian kita akan membahas sifat-sifat materi yang berkaitan dengan perubahan materi atau yang berkaitan dengan ukuran zat. Nah, yang berkaitan dengan perubahan materi itu adalah sifat fisika dan sifat kimia. Sedangkan berdasarkan ukuran zat, yaitu ada sifat intensif dan sifat ekstensif. Kemudian kita akan membahas perubahan materi, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Kemudian kita akan membahas klasifikasi materi. Nah, di situ ada unsur, senyawa, dan campuran. Beginilah peta konsep yang akan kita bahas nanti. Jadi, apa sih materi itu? Apa sih definisi dari materi? Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian materi, coba kita lihat dulu gambar-gambar berikut ini. Di sini ada gambar sepeda, ada gambar ban mobil, ada gambar obeng, dan juga ada gambar palu. Nah, dari gambar-gambar tersebut, apakah kalian bisa membedakan? Jadi disebut apa sih gambar-gambar yang ada di sini? Apakah gambar tersebut disebut benda atau materi? Apa kalian bisa membedakannya antara benda dan materi? Coba ayo jawab. Kenapa sih saya menanyakan pertanyaan ini? Kenapa? Karena kadang istilah benda itu dapat tertukar dengan materi, tapi hanya dalam keadaan tertentu saja ya. Karena ada kalanya benda itu sekaligus materi itu sendiri. Jadi begini, misalkan kita lihat gambar sepeda ini. Sepeda itu benda atau materi? Nah, benar, sepeda itu termasuk benda. Jadi, sepeda itu tersusun dari materi-materi. Materi apa? Coba kita lihat dari gambar sepeda ini. Di sepeda ini, lihat, di bannya. Bannya terbuat dari karet. Nah, jadi benda ini tersusun dari materi-materi seperti karet. Terus ada plastik. Ada, ini bannya warna merah. Bannya. Apa sih? Sepedanya warna merah. Berarti ada materi warna, ada zat warna di situ. Gitu. Kemudian di palu, coba lihat di gambar palu. Palu tersebut juga benda ya, dia tersusun dari materi kayu dan materi besi. Sama juga dengan obeng dan ban. Jadi mereka itu benda-benda yang tersusun dari berbagai materi. Nah, terus gimana kalau ada benda, disebut benda juga, disebut materi juga. Jadi benda tersebut bisa disebut sebagai materi juga. Jadi contohnya tuh ada besi. Nah, tapi besinya yang kayak gini ya gambarnya, yang benar-benar besi, full besi. Nggak ada campuran dari lain-lainnya. Nah, ini disebut benda besi, juga materi besi. Jadi, kesimpulannya apa sih? Jadi, apa kesimpulan dari gambar-gambar tersebut? Jadi, kesimpulannya, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Nah, contoh dari materi itu ada gas di udara, gas oksigen. Ini gas oksigennya tidak terlihat ya, tapi terasa ada gitu. Bukan awannya yang dimaksud, tapi gas oksigen yang ada di udara. Kemudian ada air, dan ada juga yang tadi contohnya besi. Setelah mendefinisikan materi tersebut, kita masuk ke subbab pasal materi. Pasal yang pertama yaitu pasal padat. Nah, di dalam padatan, antar partikel penyusunnya itu saling tarik-menarik secara kuat, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Hal ini mengakibatkan bentuk dan volume dari padatan ini tidak dapat berubah. Jadi, contoh dari padat itu misalkan besi tadi, atau kita misalkan, ini kan misalkannya itu udah kelereng tuh ya. Kelereng itu kan bentuknya bulat. Nah, kelereng kalau dimasukkan ke dalam gelas, tetap sama ya begitu. Dimasukkan ke dalam mangkok juga sama kayak gini, nggak berubah. Dimasukkan ke dalam botol
botol ya, ini tuh botol. Nah gini juga tuh. Jadi kelereng ini bentuknya tetap, tidak berubah, volumenya juga tetap segini-gini aja gitu, volumenya gak berubah. Itu kalau contoh dari pasta padat. Jadi kan si kelereng tadi itu tetap aja dimasukkan ke dalam gelas, ke dalam botol, ke dalam mangkuk, bentuknya tetap ya bulat kayak gini, nggak berubah. Beratnya juga tetap begini. Bentuknya nggak berubah, nggak mengikuti wadahnya jadi berubah seperti gelas gitu, enggak kan, tetap saja. Itu yang dimaksud bentuknya tetap dan volumenya tetap. Kedua kita ke pasta cair. Pasta cair itu bentuknya berubah, tapi volumenya tetap ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam cairan antar partikel penyusunnya memiliki energi lebih besar dalam padatan sehingga akan dapat bergerak bebas. Nah, hal ini yang mengakibatkan bentuk dari suatu cairan tersebut itu akan menyesuaikan atau mengisi suatu wadah yang menjadi tempat dari cairan tersebut. Tapi volume dari cairan ini tidak berubah ya. Misalkan kita lihat contohnya seperti berikut. Nah, misalkan kita lihat contohnya air ya. Jadi pasta cair itu contohnya air. Lihat, ketika air dituangkan ke dalam mangkok. Tuh, lihat ke dalam mangkok. Tuh, air tersebut mengisi seluruh isi mangkok kan? Jadi air tersebut mengikuti wadahnya. Jadi bentuknya mengikuti si mangkok. Tuh. Ya, sudah ya, penuh. Atau ketika air dimasukkan ke dalam gelas. Lihat, air ke dalam gelas. Ini ada bereknya. Nih, air tersebut mengisi seluruh isi gelas, ya. Menempati gelas ya airnya. Harusnya ini airnya diberi warna ya biar kelihatan ya. Tapi ini juga kelihatan kan? Tuh. Ini dalam gelas, ini dalam botol. Dalam botol. Tuh kan mengikuti airnya, mengikuti wadahnya. Bentuknya mengikuti botol. Nah, sekarang kita masuk ke fase ketiga, yaitu gas. Nah, jadi di dalam gas itu antar partikel penyusunnya tidak saling tarik-menarik sehingga dapat bergerak bebas. Jadi partikel tersebut tuh dapat bergerak ke segala arah dengan kecepatan tinggi. Nah, hal ini yang mengakibatkan kalau gas itu bentuk dan volumenya dapat berubah. Contohnya itu gas oksigen tadi ya, atau gas karbon dioksida. Misalkan kita akan meniup plastik dan balon, kita tiup ya. Berarti yang udara yang masuk ke plastik dan balon ini tuh gas karbon dioksida ya, karena kita manusia itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita lihat nih balon yang sudah diisi udah ditiup ya sama saya. Nah, si gas yang kita keluarkan dari mulut kita ke dalam balon ini tuh tertampung di balon ini. Nah, sama plastik ini, lihat. Fase gas itu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai wadahnya. Ini wadahnya balon, wadahnya plastik. Jadi memenuhi ruang pada balon dan pada plastik. Volumenya pun pasti berbeda-beda. Fase yang keempat atau plasma, atau biasanya memang disebut dengan fase keempat ya. Ya, plasma itu merupakan bentuk gas yang telah terionisasi. Jadi contohnya itu neon, petir, atau sinar matahari. Kalau fase plasma itu jarang dibahas ya, memang baru ditambahkan ke dalam fase-fase materi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat materi. Tadi kan telah disebutkan kalau sifat-sifat materi itu ada sifat fisika, sifat kimia, itu berdasarkan perubahan materinya. Dan ada sifat intensif, juga sifat ekstensif. Nah, itu yang berdasarkan ukuran zat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yaitu sifat fisika. Sifat fisika itu sifat suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi. Di antaranya yaitu dapat dilihat dari wujud zatnya, warnanya, bau, titik leleh, titik buku, massa jenis, kelarutan, dan sebagainya. Sifat kimia. Jadi sifat kimia itu suatu zat, cirinya itu suatu zat yang berubah menjadi zat lain, atau misalnya terjadi perubahan materi.
Jadi dapat dilihat, misalnya contohnya itu mudah berkarat, mudah membusuk, misalnya apel gini yang membusuk, atau reaktivitas, atau mudah meledak dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu sifat ekstensif. Nah, sifat ini bergantung pada jumlah. Contohnya ada massa dan volume. Misalkan kita gambarkan, massa satu besi itu berbeda dengan massa dua besi. Nah, itu bergantung pada jumlah. Atau pada volume, misalkan volume satu gelas air dengan volume 1 galon air. Nah, itu berbeda. Nah, jadi massa ekstensif itu, sifat ekstensif itu bergantung pada jumlah. Misalkan tadi air yang 1 gelas dan 1 galon, itu perbedaannya karena jumlah. Nah, pada saat itulah air memiliki sifat ekstensif. Yang keempat yaitu sifat intensif. Nah, sifat ini kebalikan dari ekstensif. Jadi, sifat intensif itu tidak bergantung pada jumlah. Misalnya rasa. Kita lihat rasa. Contohnya apa ya? Misalkan garam. Garam 1 sendok dengan garam 2 sendok atau lebih, itu tetap kan rasanya si garam itu asin kan, mau berapapun. Nah, jadi si garam tersebut punya sifat intensif. Karena mau sebanyak apapun si garam, tetap rasanya sama asin. Sekarang kita masuk ke subbab perubahan materi. Di perubahan materi itu ada 2, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Jadinya itu tidak menghasilkan zat baru. Jadi, kita lihat gambar skema di bawah ini ya. Ini ada 3 fasa, padat, cair, gas. Nah, perubahan fisika dari padat ke cair itu disebut mencair. Contohnya misalkan ada es batu di freezer ya. Es batu kan bentuknya fasenya padat gitu. Setelah dikeluarkan dari freezer, kemudian misalkan disimpan di dalam gelas atau di apapun itu di luar freezer, lama-kelamaan es tersebut akan mencair menjadi air. Nah, tidak menghasilkan zat baru kan, tetap zatnya itu adalah air. Kemudian dari cair ke padat itu disebut membeku. Misalkan ya tadi, air tadi, kalau dimasukkan lagi ke freezer, ya jadi beku lagi. Begitu saja bolak-balik ya. Kemudian kita masuk ke cair, berubah menjadi gas, atau disebut menguap. Ya, contohnya kita lagi masak air. Ketika air tersebut mendidih, si air tersebut menguap kan, menguap. Si air menguap, terus menguap sampai air yang di dalam panci yang kita masak tadi itu berkurang. Nah, itu airnya menguap menjadi gas. Kemudian perubahan dari gas menjadi cair yaitu mengembun. Mengembun, contohnya misalkan kalau pagi hari di daun-daunnya, di pohon-pohon atau di bunga-bunga suka ada embun-embun yang terbentuk seperti gumpalan-gumpalan air. Nah, itu embun. Atau misalkan ketika kita minum air es atau air panas di dalam gelas, di luar gelasnya itu suka timbul embun-embun, titik-titik air itu. Nah, itu mengembun. Kemudian si padat menjadi gas, itu menyublim. Menyublim itu contohnya misalkan dari padat ke gas, contohnya kapur barus. Tahu kan kapur barus? Kamper yang buat disimpan di lemari biar aromanya tidak bau kan. Jadi si kamper itu kan asalnya bentuknya padat kan. Terus didiamkan lama-kelamaan mengecil dan menghilang. Nah, itu perubahan menyublim. Jadi dari padat menjadi gas. Jadi tercium aroma kamper walaupun si kampernya udah menghilang karena udah berubah jadi gas. Kemudian dari gas ke padat itu disebut mengkristal. Contohnya ketika ada salju. Nah, itu mengkristal. Kemudian ada perubahan bentuk dan pelarutan. Perubahan bentuk misalnya besi ditempa gitu ya, besi ditempa. Kemudian berubah menjadi pisau atau golok atau senjata lainnya. Tapi tetap kan bahan dasar tersebut besi, tidak berubah. Kemudian pelarutan. Pelarutan misalnya gula atau garam. Kita melarutkan gula ke dalam air sehingga berubah menjadi larutan. Jadi si gula
atau si garam yang awalnya berbentuk padatan, ketika dilarutkan ke dalam air, dia berubah menjadi larutan, berubah mencair ya. Begitu. Sekarang kita lanjut ke perubahan materi secara kimia. Perubahan kimia itu cirinya menghasilkan zat baru. Nah, yang kedua itu perubahan kimia atau disebut reaksi kimia juga. Cirinya itu menghasilkan zat baru. Jadi perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Misalkan perubahan warna pada apel. Ketika kita makan apel, kita belah apel, suka terlihat kan warna apel yang asalnya putih menjadi kecoklatan seperti itu. Nah, itu ada reaksi kimia atau apel yang membusuk. Nah, itu ada reaksi kimianya. Kemudian pembentukan gas. Jadi ciri kimia itu ada pembentukan gas. Misalkan ketika membuat kue, kita menambahkan soda kue. Jadi kue tersebut bisa mengembang. Nah, itu ada pembentukan gas. Kemudian ada perubahan suhu. Misalkan kita membakar sampah atau membakar kayu, membuat api unggun. Jadi si kayu yang dibakar itu berubah menjadi abu. Asalnya kayu berubah menjadi abu. Nah, itu menghasilkan zat baru ya. Kemudian pembentukan endapan. Misalkan ketika kita masak air di panci, suka ada kerak-kerak putih kecoklatan di panci. Nah, itu merupakan endapan dari air yang dimasak. Kerak-kerak pada panci itu endapan. Misalkan contoh lainnya itu pernapasan. Manusia ketika bernapas kan menghirup oksigen, kemudian diolah di dalam tubuh sehingga dikeluarkanlah karbon dioksida. Jadi perubahan dari oksigen menjadi zat baru menjadi karbon dioksida. Atau contoh lainnya itu fermentasi. Kita contoh fermentasi dari susu. Misalkan susu menjadi keju, difermentasi susu menjadi keju. Yang asalnya dari susu berubah menjadi keju. Nah, itu perubahan kimia ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah bisa kan membedakan bagaimana cirinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Seperti yang udah dijelaskan Bu tadi ya. Kalau perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yang tadi air. Air dirubah menjadi es, menjadi padat, dan bisa dirubah lagi menjadi cair lagi. Tetap kan zatnya zat air, tidak ada yang berubah. Berbeda dengan perubahan kimia, misalkan kayu tadi. Kayu dibakar, berubah menjadi abu. Tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Jadi perubahan kimia itu menghasilkan zat baru. Begitu kesimpulannya.